Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, harilah mereka perdana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, betapa bahagianya malam ini saya Tri Sri Haryanti dari Jakarta yang biasa disapa dengan Cici. Hari ini kembali saya menemani ibu, bapak semua, para miliarder dimanapun berada di Indonesia maupun di mancanegara. Malam ini kita kembali The Miracle of Rezeki 1 tahun menjadi miliarder yang ke-41. Bagi semua Bapak Ibu yang hari ini ingin terwujud impiannya, silakan Bapak Ibu like dan komen, dituliskan namanya, insya Allah kami akan doakan Bapak Ibu semua. Dan subhanallah Bapak Ibu, malam ini saya tidak sendiri. Hari ini dengan bahagia saya ditemani oleh seorang ibu. Beliau adalah mantan PNS dari Madiun, yang mana luar biasa setelah menjalankan networking syariah, beliau mendapatkan rezeki dan mendapatkan tur ke luar negeri. Langsung saja saya hadirkan Ibu Ana dari Madiun. Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ana? Alhamdulillah, sukses, sehat, berkah lah tentunya Bu Cici ya. Bahagia Bu Cici, saya malam ini diberikan kesempatan bisa hadir di sini bersama seseorang yang luar biasa. Bu Cici ini salah satu orang yang saya kagumi loh. Dulunya kan seorang konsultan kecantikan, tapi berani hijrah dan menjadi sukses miliarder, dan Masya Allah sekarang juga menjadi salah satu peraih reward di Armina Daily. Luar biasa, Masya Allah. Bu Cici, Bu Ana, hari ini ya? kita mau ngobrol-ngobrol santai kayaknya ya? Betul Bu Ana, yang mana kita semua akan menuju ke 1000 miliarder, dan luar biasa tema malam ini The Power of Youth. Niat, Wow. yakin, ulet, duplikasi. Bu Ana, malam ini yang luar biasa juga, kita akan kehadiran nih tamu-tamu spesial yang sudah merasakan kesuksesan karena menjalankan bisnis networking ini. Siapa beliau-beliau ini Bu Ana yang akan kita hadirkan? Iya, pastinya pemirsa di rumah juga penasaran. Siapa ya
tamu kita hari ini yang akan kita hadirkan bersama kita untuk menambah kehangatan malam ini ya Bu Cici. Ya, Betul. beliau seorang yang luar biasa. Dulunya hanya seorang karyawan perusahaan swasta, tapi luar biasa beliau berani berhijrah, memilih bisnis networking syariah. Alhamdulillah, beliau sukses miliarder dan tahun ini beliau menjadi salah satu peraih reward. Beliau dari Sidoarjo dan beliaulah satu-satunya peraih reward dari Sidoarjo yang luar biasa yang kemarin dapat penghargaan ke Jepang dan tahun ini juga mendapatkan lagi tur jalan-jalan ke luar negeri. Baik, kita panggilkan beliau Bapak Beni Janwarto dari Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Beni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ana, Bunda Cici, apa Gimana kabarnya? Sukses sehat kah berkah tentunya ya Pak Beni ya. Alhamdulillah. Sukses Iya. sehat kayak berkah, Allahu Akbar. Iya Pak Beni. Iya Bunda Ana. Masya Allah ya, kita walaupun jaraknya jauh, tapi dikumpulkan dalam satu ruangan, seakan-akan kita jadi satu nih ruangannya, nggak berasa Bu Cici dari Jakarta, Pak Beni dari Sidoarjo, seakan-akan kita satu rumah ya kan. Pak Beni, Lebih dekat. iya Iya boleh Bunda. dong ceritakan kepada kami suksesnya Pak Beni, biar kita semua tahu awalnya Pak Beni memulai bisnis ini sampai menuju kesuksesan. Ya Pak Beni, silakan. Terima kasih Bu Ana, terima kasih Bu Cici. Alhamdulillah, terima kasih, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bunda Ana. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk bisa flashback ke belakang ya. Awal mulanya kenapa saya bisa bergabung di bisnis ini ya. Semua berawal dari keinginan istri saya di pertengahan tahun 2018 yang waktu itu beliau ingin bisa umroh ya. Tapi terus terang waktu itu saya masih belum cukup uang untuk bisa mewujudkan keinginannya. Meskipun saya sudah bekerja menjadi karyawan selama 20 tahun gitu ya. Dan kemudian saya bergabunglah di sebuah bisnis networking yang bergerak di bidang umroh dan haji ya. Tapi karena waktu itu saya belum on system atau belum maksimal menjalankan bisnisnya, maka hasil yang saya dapatkan juga kurang maksimal gitu ya. Meskipun saya sudah bisa mendapatkan reward dan bahkan mendapat umroh 18 kali umroh gratis gitu ya. Dan puncaknya di tahun 2018 saat perpindahan sistem dari Armina Rika Perdana ke Armina Daily, saya benar-benar manut ya, saya benar-benar manut daripada mentor dan leader besar saya, leader sukses saya untuk niat ya ulet ya. Saya duplikasi pol-polan, saya mencontek pol-polan mentor-mentor saya, leader-leader besar saya di Armina Daily, dan alhamdulillah di 2 tahun terakhir ini saya benar-benar fokus dan serius menjalankan bisnis networking di Armina Daily ya. Dan alhamdulillah di tahun pertama kemarin kita mendapatkan apresiasi bisa jalan-jalan gratis ke Jepang selama 7 hari gitu ya. Dan di tahun kedua dan alhamdulillah juga kami bisa tembus reward tour luar negeri lagi dan bisa menjadi stokis leader Sidoarjo ya. Dan alhamdulillah juga income saya saat ini di Armina Daily ya sudah berpenghasilan sekitar 10 sampai 15 juta per bulan Bunda Ana ya. Jadi total income saya selama 2 tahun bergabung di bisnis networking syariah ini sampai bulan Juni kemarin, Juni 2020 kemarin ya, sudah di angka 1/4 atau 250 juta. Itu Ya, Bunda Ana. Masya Allah, Pak Beni. Bunda Cici. Saya penasaran nih, gimana rasanya yang dulunya sebelum mengikuti kata leader, sebelum manut, tidak mendapatkan rezeki yang maksimal, dan sekarang ketika manut, kok mendapatkan rezeki yang luar biasa, dan Pak Beni itu satu-satunya peraih reward dari Sidoarjo loh. Coba Pak Beni, gimana rasanya Ya. menjadi peraih reward satu-satunya nih? Yang jelas rasanya bahagia sekali ya Bunda Ana, Bunda Cici ya. Dan saat itu saya hanya apa ya, keyakinan saya aja yang besar. Dan saya tetap istiqomah di bisnis ini dan manut sama
mentor kami ya. Saya lihat Pak Juli, kemudian Pak Harun, beliau tidak kemana-mana, beliau fokus di bisnis yang satu ini. Makanya saya juga istiqomah di usaha di Armina Daily ini, Bunda Ana. Gitu. Iya, Masya Allah. Itu jadi ya, kenapa Pak Beni mantap, yakin, dan akhirnya sukses di bisnis ini karena masih melihat atau mengikuti mentor yang masih juga menjalankan bisnis yang sama di bisnis ini. Ya, luar biasa ya Bu Cici ya. Betul. Luar biasa. Ternyata mudah ya Ya, Pak Beni. menjalankan bisnis ini. Iya, Bunda. Iya, betul. Silakan Bu Pak Ana. Beni, boleh dong tanya lagi? Iya, pasti pernah merasakan rasa sulit ya. Proses untuk menuju sukses itu kan tidak semudah membalik telapak tangan, tapi pasti ada titik di mana Pak Beni itu merasakan masa yang paling sulit. Iya, Pak Beni? Ya, kalau kami flashback kembali ke belakang gitu ya, betapa saat itu istri saya minta bisa diberikan umroh gitu ya. Sedangkan saya paham ilmu saya tentang agama masih kurang gitu ya. Apalagi saya dilahirkan dari keluarga yang non-muslim gitu. Makanya kemarin waktu saya bertemu Pak Juli dulu, beliau bilang, kamu harus fokus dulu, ya, harus fokus. Makanya saya belajar sungguh-sungguh, saya memperdalami ilmu tentang agama, dan baru itu saya baru yakin saya bisa membawa istri saya ke Baitullah, Bunda Ana. Jadi keyakinan saya di sini bahwa bisnis ini saya bisa gitu loh. Saya bisa mewujudkan impian-impian keluarga kami. Gitu ya. Dan titik baliknya adalah ya seperti yang saya sampaikan, saya memang dibesarkan dari keluarga non muslim gitu ya. Jadi soal ilmu keagamaan saya masih kurang dan itu saya benar-benar harus saya bisa mempelajari ilmu agama ini gitu. Itu salah satunya. Subhanallah ya, luar biasa. Dan Pak Beni, ya. Ya, Bu Cici, beliau ada bintang tamu juga kan, yang akan Ya. menemani kita semua. Alhamdulillah Bu Ana, malam ini kita juga kedatangan kehadiran tamu yang sangat luar biasa ya. Beliau dari Kota Bandung dan dengan menjalankan bisnis Armina Daily, percepatan rezeki beliau sangat luar biasa. Beliau adalah peraih reward satu-satunya dari Kota Bandung dan beliau setiap harinya Allah kirimkan mitra dari berbagai daerah yang sangat luar biasa. Dengan kerendahan hati, saya hadirkan Bapak Anto dari Bandung. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam Bu Cici. Bunda Ana, terima kasih sudah mengundang kami. Subhanallah. Apa kabar Bu Cici, Bunda Ana? Alhamdulillah, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gimana Bu Cici? Subhanallah ya. Gimana? Tadi Pak Beni sudah luar biasa sekali ya, menceritakan kisah suksesnya. Pak Anto pasti memiliki juga kisah sukses. Pak Anto adalah kepala keluarga dan Pak Anto memiliki beberapa orang anak. Apa sih yang Pak Anto rasakan sehingga Pak Anto dari karyawan swasta di sebuah bank yang sudah ternama, Pak Anto hijrah untuk menjalankan bisnis networking ini. Bagaimana Pak Anto? Baik, Bu Cici, Bunda Ana, izinkan saya untuk berbagi di sini. Tentunya ketika saya saat ini menjalankan bisnis networking ini karena berawal saya dari memiliki impiannya. Impian saya sebetulnya luar biasa lah. Saya pengen membahagiakan anak istri saya. Saya juga ingin membahagiakan orang tua saya. 2 tahun lalu saya sebetulnya saya memiliki amanah yang begitu besar ya. Memiliki amanah yang begitu besar yang sehingga saya sempat kebingungan bagaimana saya untuk bisa melunasi amanah-amanah saya. Berawalnya dari situ.
Berawal dari situ, akhirnya saya juga menjalankan, saya dipertemukan dengan Armina Daily ini, dan pada saat itu juga setahun kemarin saya menjalankan bisnis ini. Ya Allah, pada saat saya nggak ngerti bahwa di mana pada saat perjalanan saya menjalankan ini, saya jalan sendiri gitu Bu Cici, jalan sendiri seolah-olah seperti tanpa arah. Tanpa arah saya menjalankan bisnis dalam setahun, walaupun memiliki hasil, tapi seolah-olah amanah saya juga nggak beres-beres lah, ibaratnya gitu Bu Cici. Tapi Masya Allah, Subhanallah, di dalam 2 bulan yang lalu, 2-3 bulan yang lalu, saya mendapatkan mentor ya Bu Cici. Sebetulnya mentor saya ini ketemunya udah di 6 bulan yang lalu. Karena saya pada saat menjalankan bisnis ini tuh saya hanya berdoa. Ya Allah, kenapa saya dalam perjalanan menjalani bisnis ini tuh kok begitu berat ya, begitu kok susah banget ya. Waktu itu saya hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan, lancarkan, berkahi ya Rabb jalan hamba ini untuk menjalani bisnis ini. Enggak langsung di sana. Saya besoknya itu bertemu dengan sosok yang luar biasa waktu itu di Bandung, sambil kita makan sate waktu itu. Pas pada saat makan sate, saya hanya memiliki perasaan apakah ini adalah sebagai mentor saya yang begitu luar biasa. Beliau ini adalah sebagai penyejuk di dalam obrolannya dan sebagainya. Cuman saya waktu itu masih belum ngeh bahwa Allah sudah kirimkan malaikat kepada saya waktu itu di 6 bulan yang lalu. Saya hanya masih berjalan aja. Pada saat berjalan, sehingga di 2-3 bulan yang lalu, persisnya di bulan Ramadan kemarin, Masya Allah ternyata orang malaikat di 6 bulan yang lalu ini pada saat bertemu di tempat sate ini adalah beliau gitu. Seorang mentor miliarder yang luar biasa, yang saya betul-betul di situ memutuskan kepada diri saya, inilah seorang mentor saya. Ini seorang mentor saya yang sehingga kondisinya saya mengikuti beliau. Saya mengikuti beliau pada saat dalam perjalanan, saya betul-betul mengikuti apa yang beliau sampaikan, mengikuti apa yang beliau arahkan. Yang luar biasa ternyata pada saat saya pol-polan mengikuti beliau dalam 2 bulan ini, keberkahan yang begitu luar biasa. Saya juga nggak tahu beliau ini punya ilmu apa, yang hanya ketika saya mengikuti pola beliau, itu subhanallah berlimpah banget gitu Bu Cici, Bunda Ana. Yang kondisinya itu saya juga nggak ngerti gitu, nggak paham. Datang malaikat yang hadir kepada saya, ternyata orang yang di 6 bulan yang lalu pernah ngobrol bersama saya. Yang sampai saat ini bisnis saya semakin di Armina Daily ini semakin maju. Dan ketika saya ketemu dengan beliau, kok menjalankan bisnis ini semakin mudah, semakin enak aja gitu dijalanin, dan keberkahan pun semakin luar biasa gitu. Bu Cici seperti itu. Mohon maaf saya agak sedikit menangis karena saya mengingat beliau ini luar biasa. Waktu itu di 6 bulan yang lalu kok saya nggak punya perasaan ya bahwa beliau ini diturunkan oleh Allah pada saat berdoa saya gitu. Ya Allah mudahkan, lancarkan, ternyata yang dihadirkan beliau. Besoknya itu datang ke Bandung ketemu saya gitu. Itu Bu Cici. Yang sampai kondisinya baru ngehnya, ya Allah kenapa saya nggak dari dulu gitu. Yang sampai ya itulah Bu Cici, itu luar biasa, semakin mudah, semakin lancar, dan Allah tuh memberikan keberkahan yang berlimpah buat saya, gitu Bu Cici. Subhanallah, ya Pak Anto. Subhanallah, arti seorang mentor ini sangat luar biasa. Ternyata dalam 2 bulan ini percepatan rezeki Pak Anto dengan hadirnya mentor begitu cepat dan begitu luar biasa, percepatan rezeki dan penambahan mitra. Dari berbagai arah Allah kirim karena Pak Anto manut mengikuti mentor.
yakin kepada mentor. Bu Ana luar biasa malam ini. Kita pun akan menghadirkan mentor kita ya Bu Ana. Iya. Siapa beliau Bu Ana? Ya, Bu Cici. Terima kasih juga untuk Pak Anto sama Pak Beni yang sudah menginspirasi kita semua, membersamai kita semua. Semoga apa yang Bapak berdua ceritakan bisa membuat kita semakin semangat, dan tentu saja penonton yang ada di rumah juga terinspirasi ya Bu Cici. Ya, beliau berdua orang yang luar biasa, pasti punya mentor yang juga luar biasa. Hari ini kita patut berbahagia. Beliau berkenan untuk menemani kita semua. Beliau adalah seseorang sosok, bagi saya adalah Wonder Woman, Bu Cici. Beliau sangat menginspirasi saya menjadi seorang muslim miliarder yang mandiri. Beliau seorang dosen dulunya, namun sudah berhijrah ke kuadran kanan, ke kuadran miliarder. Dari tangan beliau telah lahir muslimah-muslimah miliarder yang sukses, sehat, kaya, berkah. Masya Allah, dari seorang dosen berpenghasilan 5, beliau menjadi seorang miliarder dengan fokus menjalankan bisnis networking syariah. Yang dulunya berpindah-pindah rumah kontrakan, sekarang menjadi sukses, sehat, kaya, berkah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita hadirkan beliau, seorang muslim yang luar biasa, muslim woman yang menginspirasi kita semua. Kita panggil beliau Ibunda Hajah Inkrisa Supartina. Iya, Bapak Ibu, beliau mungkin ingin hadir, tapi ada seorang yang lebih luar biasa yang ingin mengisi ilmu kita hari ini dulu, memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu semua, mentor-mentor kita semua. Kita panggil beliau, Bu Cici. Siap. Alhamdulillah ya, malam ini pun hadir mentor kita semua. Dari tangan dingin beliau, banyak sudah lahir miliarder-miliarder. Bapak Ibu, beliau memiliki tujuan hidup yang sangat mulia. Beliau bersyukur untuk kaya mengkayakan, ikhlas memberdayakan orang kecil, sabar mencetak 1000 miliarder. Malam ini kita kehadiran beliau, kita langsung hadirkan Bapak Dr. Randes Haji Juli Irmayanto MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah Bapak, terima kasih mau membersamai kami. Bahagia rasanya mempunyai seseorang yang luar biasa yang tentu saja menginspirasi kita semua, mau hadir di tengah-tengah kita, memberikan semangat, memberikan spirit agar kita terus berjuang bersama-sama. Bapak, beliau berdua, Bapak Beni dan Pak Anto, adalah salah satu contoh sukses seorang mitra yang sudah menjadi miliarder karena mengikuti mentor, manut arahan mentor. Yang dulunya tidak mendapatkan rezeki maksimal, sekarang bisa menjadi sukses miliarder. Bapak, mohon arahan atau pencerahan dari Bapak tentang ilmu nyut yang mungkin telah beliau jalankan. Monggo Bapak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wahbar la haula wala quwata illa billahil alil anim. Saya doakan Bu Ana, Bu Cici, Pak Beni, Pak Anto, dan Bu Ingkris yang kita berenam menginspirasi sahabat miliarder. Kemudian yang ada di Facebook saya ada hampir 700, semuanya bisa ditakdirkan Allah menjadi peraih reward 1 miliar yang pertama. Hari ini apa ya, bersyukur banget tadi saya pas ada Pak Beni, saya tuh gampang bersyukur dengan nangis. Ternyata Pak Beni ketemu saya di Surabaya ya, berapa kali nyemput itu,
itu menjadi pijakan Pak Beni, jadi kekuatan keyakinan tuh. Kalau nggak saya bilang Pak Beni di bandara, Pak Beni kejar reward. Kalau ngejar reward, fokus pada leader besar Pak Harun, ikut Pak Yuli, akhirnya akan dapat rezeki yang berkah berlimpah. Akhirnya bisa umroh sama istri gitu. Terus baru tahu juga ya Pak Beni izin, ternyata Pak Beni tadi keluarga yang bukan muslim, ya Allah baru tahu, ya Allah saya tadi nangis, ya Allah. Kemudian Pak Anto juga gitu, ternyata ketika ketemu di sate ya, saya tadi ngetik, ya Allah, dengan halus, apa ya, pertemuan di sate itu membuat kebangkitan Pak Anto, Bu Ira, dan teman-teman Bandung. Dan Pak Anto mencari guru nggak ketemu kan. Akhirnya Pak Anto dapat terima 30 juta, dapat ke luar negeri. Sekarang saya melihat mitranya banyak banget. Saya bersyukurnya apa? Ya Allah, seorang Pak Yuli kok bisa membuat inspirasi Pak Beni, Pak Anto, dan di luar sana banyak banget. Saya setiap hari sekarang tuh banyak WA, telepon, pengen ditelepon. Kalau ditelepon tuh pada nangis gitu. Saya padahal dulu waktu di Armina 7 tahun biasa aja. Tapi begitu ada COVID ini kok teman-teman malah menyatu luar biasa. Ya Allah. Semoga tangisan Pak Beni, Pak Anto semuanya yang hari ini hadir akan menjadi bukti bahwa kejayaan Indonesia yang diimpikan oleh para luhur, oleh Bung Karno, itu akan terjadi dengan kita membangun menjadi pengusaha yang jujur amanah. Karena Rasulullah hanya berpesan, yuk jadilah pengusaha yang jujur amanah, akan diberikan sifat-sifat yang mulia, kemudian kalau meninggalnya mati syahid. Dan Rasulullah berpesan, yuk sama-sama kita jadilah orang yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Insya Allah Allah akan kayakan, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Besar, Allah Maha Adil. Apapun Bapak sekalian, Allah tidak akan melihat pikiran Bapak cerdas enggak, tidak melihat gantengnya, cantiknya, pendidikan juga. Tapi ketika Bapak Ibu kuatkan niatnya kuat ingin menuju Allah, niatkan kuat untuk menjadi miliarder yang rahman alamin, kemudian yakin sukses karena bersama Allah apapun masalahnya Allah akan selesaikan. Kemudian ulet, orang yang ulet itu diberikan anugerah kesabaran. Satu lagi duplikasi. Dan hari ini kita bersyukur ada mentor wanita miliarder yang kalau menjelaskannya teori itu beliau luar biasa karena dia orang Sting, seorang dosen, mantan dosen dari Trisakti, Fakultas Ekonomi, S2-nya IPB. Beliau luar biasa Bu Ana, Bu Cici. Nanti saya menambahkan aja boleh, beliau biar menjelaskan dulu bagaimana sih pengaruh niat yakin liberasi secara konsep, kemudian nanti kita akan bedah satu persatu. Dan Pak Beni, Pak Anto hadir hari ini, Bu Mariana ini karena kekuatan niat untuk bersama-sama membantu banyak orang. Makanya Allah pertemukan. Masya Allah Bapak. Jadi mohon maaf jadi ikut terbawa. Ya. Jadi keingat mungkin perjuangan yang tidak mudah bagi Pak Beni ataupun Pak Anto untuk berproses mengikuti arahan leader dan menjadi sukses miliarder dengan ilmu yang Bapak temukan, dan insya Allah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita semua. Bunda kita yang luar biasa yang sangat menginspirasi saya sebagai seorang wanita. Beliau adalah Ibunda Hajah Ingrisa Supartina. Assalamualaikum Bunda.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Beni, Pak Anto, Pak Juli, dan seluruh mitra. Mungkin bagi wanita itu mudah ya. Ketika kita punya niat, ketika kita masalah dengan keluarga itu mudah untuk bercerita. Tapi tadi ketika Pak Beni, Pak Anto menceritakan niatnya awalnya adalah ketika anak istri ingin umroh, terus anak istri ingin punya kehidupan yang lebih baik. Bagaimana seorang bapak, seorang laki-laki, seorang kepala keluarga yang berusaha untuk bisa memenuhi semua keinginan-keinginan keluarga. Jadi saya merasakan bagaimana perjuangan ini tidak hanya Pak Beni dan Pak Anto. Kita tahu di luaran sana teman-teman mitra miliarder juga pasti punya keluarga, pasti punya orang-orang tercinta yang ingin dibahagiakan. Dan malam ini kita bersyukur karena kita berada dalam sebuah kendaraan, dalam sebuah komunitas yang mempercepat tujuan kita tercapai dan kita juga bersama-sama dalam rangka mencari ridhonya Allah gitu ya. Dan Pak Juli untuk mengawal teman-teman semua menjadi miliarder, 1000 miliarder yang pertama ini sudah menyiapkan kurikulum, menyiapkan wadah yang selalu ditempa gitu ya, agar nanti ketika uang betul-betul dapat itu nggak bingung. Karena banyak di banyak orang ketika uangnya banyak tuh malah bingung mau apa gitu ya, malah nggak jelas yang dikerjakannya. Jadi yang pertama, ruh dasar daripada perjuangan ini adalah namanya nyut 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 itu di dada, Pak Juli bilangnya gitu ya. Nyut itu adalah dari kata niat. Inamal amalu biniat. Semua itu, setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Niatnya apa? Keinginan mengerjakan sesuatu yang di hati, makanya niat yang baik, niat yang benar, amalnya akan diterima oleh Allah. Jadi mulai dari sekarang kalau niatnya belum bulat-bulat, belum besar-besar, cobalah kita upgrade niat kita karena niat yang baik, niat yang benar, apa yang kita kerjakan ini akan diterima oleh Allah. Nah, untuk memudahkannya biasanya kadang orang bilang, "Pak, saya niatnya naik turun," gitu. Kadang niat, kadang enggak gitu. Nah, untuk lebih memudahkannya kita punya scoring. Scoring itu dari kita skor dari yang kurang, kemudian niat kurang, kurang niat, kemudian niat yang biasa dan niat yang sungguh-sungguh. Kenapa di-scoring? Karena sesungguhnya proses itu tergantung dari niat. Jadi besar kecilnya proses itu tergantung dari niat. Niat itu mempengaruhi proses gitu ya. Niat mempengaruhi proses dan proses mempengaruhi hasil. Artinya kalau prosesnya sudah besar itu bisa dipastikan niatnya besar. Kemudian mentok-mentok-mentok biasanya kebentur, kemudian hasilnya belum, ini karena niatnya mungkin belum lurus, niatnya mungkin belum sungguh-sungguh gitu ya, masih yang biasa-biasa aja. Karena biasanya orang-orang yang diberi kelebihan lebih banyak daripada orang lain, itu niatnya harus di atas rata-rata. Misalnya kalau seorang yang diberi kemampuan sekolahnya jauh lebih tinggi, S1 dengan SMA, itu harusnya niatnya lebih niat S1 lebih bersungguh-sungguh dibandingkan dengan teman-teman yang lulusan SMA. Seorang ustadz misalnya itu harus niatnya lebih sungguh-sungguh dibandingkan dengan orang yang biasa. Tapi kalau orang biasa kemudian niatnya sungguh-sungguh melampaui ustadz itu baru luar biasa, maka hasilnya akan jauh lebih besar. Kita siapa sih? Kita bukan siapa-siapa. Kita pendakwah juga bukan, ustadz juga bukan, pedagang bukan. Tapi kita mensiarkan cara Rasulullah berdagang dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya besar. Jadi niat itu mempengaruhi proses dan proses akan mempengaruhi hasilnya. Nah, itu niat. Kemudian yang kedua yakin. Yakin itu ada 3. Pertama, ilmu yakin. Yang kedua namanya ainul yakin. Dan yang ketiga adalah hakul yakin.
Jadi kalau seseorang merasa saya belum yakin-yakin banget ya nggak apa-apa, memang itu proses, namanya ilmu yakin. Gimana biar tambah yakin dengan Armina Daily? Ya itu ilmunya ditambah, ilmu dengan apa saja, belajar. Kemudian kita lakukan adalah dengan mengikuti TOR, belajar dengan ahlinya. Nah, untuk supaya kita mendapatkan apa yang diajarkan oleh dengan mentor kita, apa yang diajarkan dapat, itu maka libatkanlah apa yang Allah berikan yang namanya panca indera, dirasakan. Jadi dirasakan tuh gini, ketika orang bilang niat sungguh-sungguh, fokus, itu dirasakan gitu ya. Jadi pelibatan panca indera ini akan beda hasilnya dengan orang yang ngerjakannya sambil-sambil gitu ya, itu beda hasilnya. Karena kalau sambil-sambil, prosesnya sambil-sambil, dapatnya juga sambil-sambil. Tapi kalau fokus dikerjakannya dengan sungguh-sungguh, niatnya dengan yang, sudah yang dari yang kurang kemudian yang biasa dan sungguh-sungguh, udah sungguh-sungguh niatnya, kemudian dilibatkan lagi Allah dengan panca indera yang Allah berikan, maka yang terjadi hasil yang tambah yakin. Jadi hasil yang tambah yakin itu dia semacam multiply, jadi akan terus tadinya hasilnya 10 juta yakin, naik lagi hasil 30 juta, yakinnya nambah. Nanti naik lagi hasilnya jadi 100 juta per bulan, itu yakinnya lebih nambah lagi. Makanya banyak orang bilang, "Kenapa Bu Inkus yakin banget? Yang dapatnya aja udah 150 juta per bulan, gimana nggak tambah yakin?" Gimana kalau nanti dapatnya teman-teman dapat yang sama seperti kita ini, pasti yakinnya akan naik. Jadi proses banget yang namanya yakin tadi itu harus diyakini. Nah, keyakinan kita hanya 50%, dapatnya ya 50%. Namanya belief orang bilang. Orang bilang, "Bu, mitra saya kok nggak belief?" Ya kita dulu yang memperbaiki diri, kita dulu yang menambah keyakinan kita, dengan ilmu, dengan keyakinan ya. Nah, keyakinannya biasa, ya rezekinya biasa, standar-standar aja gitu. Nah, kalau mau mau dahsyat, mau banyak, yakin ini harus dinaikkan menjadi keyakinan yang tinggi, maka rezekinya akan dahsyat. Kita akan terus naik terus naik terus naik mendekati sumber rezekinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tambah yakin tambah yakin tambah yakin, maka sumber rezeki kita dekati, insya Allah rezeki dahsyatnya tambah besar lagi. Tadi dicontohkan sama Pak Anto bahwa beliau bertemu Pak Juli di restoran, sate waktu itu kita ke Bandung ya. Terus Pak Pak Anto cuma ngeliatin aja, "Ini beneran nggak ya beneran nggak ya?" Gitu. Karena kan waktu itu beliau punya cara kerja tersendiri dan kemudian dengan hasil yang semakin membesar, akhirnya beliau memutuskan bahwa ini benar dan kemudian hijrah total dan kemudian, mengajarkan menduplikasikan cara kerja beliau ini kepada mitra-mitra kerja. Dan akhirnya sekarang ya Allah saya sering merinding ngelihat rumah di Pak Anto dan Bu Ira itu everyday orang berduyun-duyun datang, semakin yakin, Pak Anto juga pasti semakin yakin, mitranya semakin yakin, kita semua jadi semakin yakin. Mungkin itu dulu Bu Ana dan Bu Cici ya, baru sampai Allahu yakin. Akbar. Ya Allah Bunda, luar biasa. Dari ilmu niat yang kuat itu mempengaruhi proses dan hasil. Yakin, semakin yakin kepada Allah maka akan datang keajaiban dan rezeki akan berlipat-lipat. Nah Bun kan sudah niat, yakin. Terus ada lagi nih Bun, ulet. Apa itu Bun? Bisa mungkin dijabarkan untuk ulet Bun? Kalau ulet itu saya mungkin nggak terlalu ulet ya, itu lebih pasnya kalau ke Pak Juli kali ya. Pak Juli lebih, saya sendiri kan naik turun, ulet sih ulet, tapi ternyata, kalau saya dulu bilangnya ulet itu sabar. Saya kira dulunya sabar tuh pelan, ternyata enggak. Ulet itu sesuai dengan iramanya, jadi naik turun diikuti aja, ngikutin. Kalau lagi kenceng-kenceng, lagi nggak kenceng ya pelan gitu, ternyata itu ulet. Nah, mungkin Pak Juli yang akan menjawab mungkin ya, Pak Juli ya mengenai ulet ini. Ulet itu kalau bahasa kan ulet kan jalan ya, pelan-pelan gitu. Ulet itu kalau di Indonesia kan ada 2 kata, yaitu gigih, sungguh-sungguh, tangguh, dan sabar. Nah, ternyata Allah sudah memberikan apa ya, ruhnya, teman-teman kalau orang yang berhasil itu harus menggunakan ini, innallaha ma'asobirin.
Dengan artikan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar dihina, sabar ditolak, sabar difitnah, sabar direndahkan, itu Bapak Ibu itu bersama Allah, siap-siap Bapak Ibu kalau udah mulai proses itu akan diangkat derajatnya dan rezekinya akan datang dengan sendirinya. Nah, teman-teman kalau di networking itu rata-rata pengennya cepat sukses, nggak mungkin. Lawang modalnya cuma 100 ribuan. Kemudian kita hanya mengkonsumsi juga ratusan ribu, nggak mungkin ujuk-ujuk langsung jadi ratusan juta miliaran, kan mungkin. Harus bangun aset. Bangun aset itu adalah bangun people, merubah mindset dari mental, maaf dulu mental miskiner, jadi mental jutawan, jadi miliarder. Kalau mental yang di bawah miliarder kan mentalnya adalah mengeluh, mentalnya meminta, mentalnya curhat. Kalau miliarder mentalnya adalah memberi, menolong, memuliakan dan membahagiakan gitu. Itu namanya ulet. Ulet itu dulu waktu saya masuk di networking itu guru saya mengatakan, dan itu saya cerna waktu itu saya nggak terima, bahwa orang cerdas, orang pinter itu dikalahkan sama siapa? Orang yang ulet, orang yang sabar. Thomas Alva Edison bisa membuat lampu itu setelah gagalnya ribuan kali. Dan saya, Bu Ingkris, bisa jadi miliarder bukan karena Bapak Ibu pintar, bukan. Karena saya ditolak teman-teman, saudara, sahabat. Kemudian saya hijrah ke mencari orang-orang yang bisa memberikan motivasi. Saya tinggalkan masa lalu. Sekarang pun teman-teman saya dulu di UGM nggak ada yang daftar. Teman-teman saya dosen di Trisakti nggak ada yang daftar. Maaf, nggak ada, sampai sekarang juga nggak ada. Apakah mahasiswa saya juga daftar? Tidak. Saya menemukan orang-orang baru yang punya visi besar, yang pengen tolong menolong. Karena setahu saya di ekonomi yang saya pelajari, bisnis itu rata-rata adalah kompetisi. Bisnis itu ada bersaing. Dan kami membangun networking di Armenia Daily adalah yuk kita saling tolong-menolong, yuk gotong royong, yuk kita saling menolong siapapun, terutama orang yang lemah, orang-orang yang duafa. Kita bersama-sama libatkan Allah, insya Allah akan nolong kita. Itu namanya ulet. Ulet itu adalah sabar, tangguh, dan gigih. Kemudian yang terakhir namanya duplikasi. Duplikasi itu apa? Mencontek, meniru, atau mengcopy, copy paste. Lah, ini ada foto yang luar biasa waktu kita di Jepang. Ada Pak Ringga, ada Bu Cici, ada Bu Novi, ada Miss Dewi, ada Bu Andin. Itu sebanyak 40 orang yang ketika kita di hotel, kita pagi-pagi subuh ketemu, kita sharing tentang Newt kalau nggak salah itu. Nah, kemudian saya bawa uang, saya bagi mereka agar dapat energi miliarder. Bu Ingkis bagi uang yen ya waktu itu ya. Yang ditiru apa? Duplikasi. HPS. Hati yang bersih, hati yang suci, hati yang mulia. Kemudian pikiran yang baik, pikiran yang benar, pikiran yang jauh ke depan, visinya jauh ke depan. Seperti yang di belakang ini kan saya menggunakan energi Bung Karno. Beliau memimpin Indonesia selama 22 tahun. Ternyata beliau ketika muda punya visi besar. Dan sampai sekarang pun dia punya visi besar yang saya tangkap. Beliau pengen menjayakan Indonesia jadi mercusuar dunia. Nah, itu yang namanya duplikasi siapa? Hati pikiran orang-orang hebat. Sikapnya apa? Sikap yang terbaik dan mulia. Salam leader, sukses, sehat, kaya, dan berkah. Duplikasi itu tuh. Makanya Pak Beni, ada Pak Anto, dan teman-teman semua itu yang duplikasi adalah sikapnya Pak Yuli. Betul Pak Anto ya? Pak Beni? Betul, Pak. Luar biasa ya betul. malam ini ilmu Pak Juli tentang niat
yakin, ulet, duplikasi itu sangat penting dalam menjalankan bisnis networking. Bapak, kembali saya ingin bertanya, kita kemarin berbicara tentang nasib, pikiran menentukan nasib. Mana nih Pak, pikiran yang menggerakkan Newt atau Newt yang menggerakkan pikiran? Sebenarnya yang mana yang harus kita dahulukan, Pak? Itu yang bisa jawab Ibu Haidah, orang psikolog ya. Tapi kalau saya boleh menyampaikan gini, Newt itu kan ada di sini, di hati ya. Bu Cici punya jantung nggak? Newt gitu nggak? Punya Pak. Newt. Nah, Newt itu di sini, detuk jantung. Newt. Kalau Newtnya nggak bergerak, kira-kira tandanya apa? Ya siap meninggal kan. Newtnya itu adalah ada di hati. Ketika Newtnya kualitasnya Newt dinaikkan, di-upgrade, nanti kita kasih ada namanya lingkaran gitu ya. Newtnya adalah niatnya kuat, niatnya pengen nolong banyak orang, niatnya pengen jadi miliarder. Kemudian kalau niatnya pengen nolong banyak orang, berarti kan tujuannya harus jauh, goalnya. Nah, goal itu kan ada di pikiran, betul kan? Pikiran jauh. Nah, pikiran akan direalisir dengan namanya action, tindakan. Tindakan yang terus-menerus akan menjadi habit, kebiasaan. Kemarin kita kan cerita rata-rata orang sukses itu punya kebiasaan 3 jam sebelum kerja bangun. Kemudian harus banyak belajar dengan siapapun. Harus punya planning, harus banyak membaca, harus banyak nonton TV Sakti 13. Kalau TV yang ada yang lain-lain tentang politik, tentang sinetron, itu udah ditutup aja. Itu masuk di pikiran tidak ada gunanya. Nah, pikiran yang jauh ke depan tentang bisnis networking wajib hukumnya ditonton. Bahkan kalau mau tidur didengerin. Kita punya namanya audio terapi miliarder. Jadi kalau Budi Canak mana duluan, Newtnya dulu. Kemudian di dalam yakin, ulah duplikasi, pikirannya Bapak Ibu olah, pikiran positif, sehingga nasibnya akan terjadi. Ya, Nggih Bapak, luar biasa. Saya punya satu pertanyaan nih Pak, yang terus ada di pikiran saya. Ilmu Newt itu adalah serangkaian. Nah, bagaimana agar kita bisa meningkatkan, memiliki kualitas Newt itu yang terbaik. Kadang sudah niat tapi nggak yakin, niat yakin tapi nggak ulet, niat yakin ulet tapi nggak duplikasi. Nah, gimana Bapak biar kita bisa mengaplikasikan Newt itu secara sempurna lah, ibaratnya begitu. Semoga slide-nya ada ya, gini dulu. Kalau saya menggambar ada vertikal gini, N-nya di atas, kemudian Y, kemudian U di bawah, D. Nanti ada namanya, lah ini keren banget ini. Bapak Ibu sekalian, kalau Bu Ana misalnya, Bu Ana niatnya di level B. Level B, niatnya pengen pengen untuk keluarga, pengen untuk nolong orang, tapi niatnya tidak tinggi ya, di B, karena sebagai wanita. Keyakinannya tanggung, menengah di B. Maka biasanya keuletannya juga tidak akan full, biasanya separuh. Kemudian menduplikasinya mentor Pak Yuli, Bu Ingkis juga akan separuh. Akhirnya hasilnya adalah yang merah itu, B. Nah, kalau Pak Beni, Bu Cici, Bu Ingkris, kemudian teman-teman semua yang hari ini, yang di ini mengasih komen, siapa yang pengen niatnya kuat, pengen nolong banyak orang, siapa pengen jadi miliarder, katakan saya, ditulis. Kalau niatnya full, sampai mentok itu, insya Allah yakinnya akan tinggi. Karena untuk membangun niat yang tinggi tadi, keyakinannya, ilmunya harus belajar terus, ilmu yakinnya, Bapak Ibu dengan mata, dengan pendengaran, perasaan. Kalau di psikologi namanya fact visualnya diperbaiki, auditory diperbaiki, kinestetik diperbaiki, keyakinannya full. Kemudian Bapak Ibu harus sungguh-sungguh, harus dengan tangguh, ditolak-tolak nggak masalah, ulahnya tinggi, dan duplikasinya pol-polan, hati pikiran siap sampai nggak sempat tidur. Tidur itu kalau ngantuk, akhirnya Bapak Ibu hasilnya seperti lingkaran 4 itu full banget. Nilainya berapa?
Kalau Bapak pemula nilainya sepertiga miliar, kalau lanjutan jadi 1 miliar, pendapatannya insya Allah 100 juta bulan itu akan Bapak Ibu raih dalam waktu tidak setahun, 3 bulan pun bisa. Asal niatnya dipolin, yakinnya dipol-polin, oleh dipol-polin, duplikasi. Nah, pertanyaannya gimana menaikkan kualitas NEWT ini? Nah, ini perlu training Bu Ana. Trainingnya adalah paling gampang. Saya punya keyakinan yang namanya otak kiri kita itu kan merekamnya kan 20%. Kemudian 80% otak kanan ini adalah alam bawah sadarnya yang perlu saya baca ini. Ini mohon maaf kalau keliru, tapi yang jelas saya bisa seperti ini karena saya terus belajar, kemudian saya belajar sama orang-orang sukses yang direspon oleh otak kanan saya ini karena saya belajar terus. Nah, ketika Bapak Ibu yang hari ini sudah terlanjur sepuh, sudah terlanjur tua, sudah terlanjur nggak sempat sekolah, masih punya kesempatan nggak jadi? Masih. Asal setiap hari jam 8 ikuti Sakti 13, kemudian setiap jam 9 ikuti TV 13, kemudian ikut Zoom, apa saja ikuti leader besar, sehingga ketika mau tidur Bapak Ibu dengerin, disetel lagi, sehingga Bapak Ibu rekamannya di otak itu diisi terus dengan doa, dengan zikir, dengan usaha terus. Nanti Bapak Ibu isiannya itu akan terjadi nama mekanisme sukses otomatis akan jalan. Yang mekanisme gagal otomatis akan ditinggalkan karena Bapak Ibu mengikuti leader besar dan mentor besar. Kemudian ada lagi namanya dengan meraih rezeki tanpa batas. Kalau dulu kita belajar namanya dengan ilmu magnet rezeki. Positive thinking, positive feeling, positive motivation. Nah, itu ada lagi training-training tambahan nanti kalau di Jogja. Jadi kita siapkan namanya Miliarder Camp Yogyakarta. Wajib hukumnya teman-teman yang pengen Jalmadar silaturahmi ke Jogja. Kita kasih sehari, 2 hari, 3 hari training, nginep, kita training pol-polan. Saya imlonya yang punya saya Bu Ingrid, kita kasihkan free gratis. Bapak Ibu pulang-pulang mempraktekannya dalam waktu 1 sampai 3 bulan, 100 hari jadi miliarder. Mau Bu Cici ya, Masya Allah, Mau pasti mau banget, Bu semua. Ana. Ya Bunda, ya. Oke Bu Ana, silakan. Ya Bunda, tadi sudah dijelaskan Bapak untuk menarik niat yang kuat harus dengan panca indera, kita sering belajar biar terjadi MSO ya Bunda. Nah Bunda bisa dijelaskan lagi tentang untuk melengkapi ilmu itu Bunda, biar NEWT-nya itu semakin sempurna. Ya kalau saya kan orang banyak Ana dan Lisa, saya orangnya banyak Ana, banyak Lisa. Jadi memang ketika NEWT itu kan sebuah rangkaian, kualitasnya harus dinaikkan, kuantitasnya juga dinaikkan. Nah ketika dinaikkan tadi kadang nggak sama dengan apa yang ada dalam alam bawah sadar saya, sehingga saya nolak kan gitu. Tapi sekarang kan sudah belajar bahwa sesungguhnya NEWT itu adalah sebuah proses menuju puncak. Kalau kita mau naik gunung ya, bayangin kita mau naik gunung, kan jalannya nggak lurus nanjak kayak gitu 45 derajat kayak di Gua Hiro gitu kan enggak ya. Pasti kadang naik, turun dikit, naik lagi, turun lagi. Tapi kan dalam proses menaik gitu loh. Kita menuju puncak, menuju misalnya targetnya reward 1000 miliarder. Itu kan kadang naik, kadang turun. Tapi tetap kita ikuti dengan kesabaran tadi, di mana sabar tadi yang dijelaskan sama Bapak bahwa sabar adalah kekasih Allah. Semakin banyak penolakan, semakin banyak ujian, semakin banyak tantangan, maka semakin besar pula hasil yang akan dicapai. Jadi jangan takut dengan tantangan, jangan takut dengan ujian, jangan takut dengan apapun yang terjadi, karena semua proses, makanya kita ikuti saja prosesnya, kita bayar harganya, kita nikmati hasilnya menjadi bagian dari 1000 miliarder. Gitu Bu Ana. Subhanallah, luar biasa ya Bun, bahwa ternyata NEWT ini sangat penting bagi kita dalam menjalankan bisnis networking ini. Semuanya sudah jelas, kita semakin paham bahwa kita harus terus meningkatkan NEWT kita ini. Luar biasa Bu Ana, mungkin dari para narasumber ingin
bertanya dengan Bu Ingkris atau dengan Pak Juli? Pengen dong. Silakan Pak Anto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke Pak SPL kali ya. Dalam sebuah perjalanan dalam 1 tahun kemarin, yang dimana proses saya dalam perjalanan sepertinya tuh linglung gitu Pak. Padahal sebetulnya niat saya udah kuat, yakin saya udah kuat, ulet ibaratnya saya nggak pernah inilah, alhamdulillah karena dengan kekuatan niat saya yang begitu kuat. Tapi pada saat duplikasi nih Pak, kok secepat kilat gitu ya, ketika saya bisa berubah dan sehingga dulu mitra-mitra saya yang sepertinya itu berjalannya juga kalang kabut, tapi ketika duplikasi itu dalam hanya sebentar aja itu kok tiba-tiba bisa semua gitu Pak. Sehingga kemarin saya dalam 1 bulan itu begitu luar biasa, banyak mitra yang betul-betul ingin tahu ilmu Bapak melalui saya gitu Pak. Sehingga saya kedatangan banyak mitra yang datang ke rumah yang ingin mendapatkan ilmu Bapak gitu, yang ibaratnya ini kok penting banget ya, materi nude ini memang sangat penting buat mitra-mitra saya. Terus apa sih Pak yang bikin merubahnya itu? Apakah karena Bapak memang membangun mindset kepada mitra saya atau bagaimana Pak, ketika saya tiba-tiba dalam 2 bulan ini saya duplikasi ke Bapak kok sampai merubah ke seluruh lapisan bawah mitra-mitra saya gitu loh Pak. Itu Pak pertanyaan saya Pak. Yes. Memang saya juga nggak tahu kok ilmunya Allah tuh sekarang demikian cepat ya. Gara-gara COVID itu kan kita sekarang disatukan Allah gitu di TV Sakti sama TV 13. Semua apa yang saya pernah dapat sama kita keluarkan setiap hari. Namanya duplikasi itu adalah mencontek, mengcopy. Dulu waktu kita di networking umroh haji, itu kan kita ngomongnya tentang umroh haji, tentang jasa, servis. Dan teman-teman merasa nggak penting ilmu, karena closing 1 orang dapat 1,5 juta, closing paket 4 juta, 5 juta, udah nggak penting guru. Terus umroh, kan gitu kan. Tapi sekarang kan modalnya kecil. Secara logika teman-teman pasti, apa ya mungkin ya 165.000 bisa jadi tahun miliarder. Kalau kami sudah bedah marketing plan dengan tim bisa. Lah, gimana caranya bisa? Saya naikkan. Jadi menggunakan, kalau di marketing pakai marketing mix, teman-teman biasanya dulu kan ngomongin tentang produk. Saya naikkan, saya nggak ngomong produk, naikkan ngomongnya produk hanya bread coffee, propolis, susu gitu aja. Kandungannya itu aja, nggak usah diedifikasi pol-polan, tapi naikkan ke kalau minum mengkonsumsi red coffee, propolis ini akan dapat potensi rezeki. Rezekinya ada plan A, plan B, terus rewardnya wah sewas. Kemudian rezeki tanpa batas dan continuous. Nah, kemudian kalau pengen dapat besar, kita ajarkan spiritualnya. Tidak mungkin seseorang dikasih kaya Allah kalau impiannya cuma untuk kepentingan diri. Harus naikkan untuk kepentingan nolong banyak orang, harus naikkan jadi miliarder, harus naik keliling dunia, harus naikkan pengen umrah mengumrahkan, harus naikkan haji menghajikan, harus naikkan pengen menjayakan Indonesia. Ibaratnya kan wadahnya kita gede nih. Makanya teman-teman yang sekarang akademisi, yang kemarin loyal langsung, wow mentornya keren. Kalau di luar sana, maaf, multilevel rata-rata ngomong produk, sehingga persaingan. Kalau kami kan ngajarkan silaturahmi. Kan ada dalilnya, dan tolong menolong kamu dalam hal kebajikan dan takwa. Jadi tolong menolong kebajikan dan takwa. Insya Allah, apapun masalahnya, Allah selesaikan. Ya, apapun masalahnya, Armeni solusinya. Gitu Pak Anto, naikkan ke spiritualnya. Namanya IQ, EQ, SQ. Nah, ini kita main di sini. Saya bukan ustadz, bukan orang hebat, tapi saya belajar SQ-nya langsung. Makanya teman-teman yakin deh nanti pada masuk ke Armley Daily kalau mainnya di spiritualnya.
Gitu Pak Anto. Amin. Amin. Subhanallah, Pak Anto sudah terjawab. Ternyata meningkatkan spiritual ini luar biasa yang selalu diajarkan mentor kita. Bapak Juli, Yes. kami alhamdulillah semakin paham dengan ilmu Nyut, dan kami ingin Bapak mendoakan kami semua agar kami semakin mudah menjalankan bisnis di Armina Daily dan percepatan kami menjadi 1000 miliarder segera terwujud. Mohon doanya Bapak. Terima kasih Bu Cici, Bu Ana, Pak Anto, Pak Beni, Bu Inggris, sahabat miliarder. Saya punya tulisan ini keren banget. Semoga operator bisa muncul gini. Berniat menolong orang lemah akan mempermudah melembutkan hati. Dan ketika hati lembut, akan datang rezeki dari pintu-pintu manapun. Kemudian yang kedua, nah ini, berniat menolong orang lemah akan mudah melembutkan hati. Hati yang lembut akan mengundang datangnya rezeki tanpa batas. Ini ada foto-foto yang kami pernah mengumrahkan Mas Sabar, maaf yang tidak punya kaki, kemudian Pak Kinto, kemudian saya menggendong Mas Budi dari Surabaya. Jadi ketika saya merendahkan hati menolong mereka, ternyata saya merasa tidak punya apa-apa, merasa saya biasa saja, ternyata Allah hadir mengirim rezeki dari pintu-pintu manapun, jamaah datang, mitra datang, udah subhanallah tak terhingga rezekinya. Yang kedua, itu kekuatan niat, keyakinan. Saya membuat kata-kata ini luar biasa. Keyakinan tinggi meraih rezeki 1 miliar yang pertama akan menarik energi lain, menarik energi alam semesta untuk memberhasilkannya. Saya ulang ya. Keyakinan yang tinggi meraih 1 miliar yang pertama akan menarik energi alam semesta untuk memberhasilkannya. Ya Allah, siapa yang yakin katakan saya di kolom komentar. Yang ulet, ini ada ulet ini kata-katanya luar biasa ini menurut saya adalah kegagalan itu banyak terjadi pada orang-orang yang cerdas dan pintar. Dan kesuksesan itu pasti terjadi pada orang-orang yang ulet dan sabar. Dan ini foto-foto yang alhamdulillah Armina Daily ada 40 peraih reward dapat tur ke luar negeri. Jadi kegagalan banyak terjadi pada orang yang cerdas dan pintar. Namun kesuksesan pasti terjadi pada orang-orang yang ulet dan sabar. Saya yakin Bapak sekalian hari ini hadir yang memviralkan termasuk ulet sabar akan menjadi miliarder yang pertama. Terus duplikasi. Banyak bertanya itu memalukan. Namun banyak mencotek, duplikasi namanya. Itu kunci sukses miliarder. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya dan berkah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wabar. Para sahabat miliarder yang dirahmati Allah, izinkan kita berzikir sejenak dan berdoa memohon pada Allah. Karena Allah berjanji, barang siapa berdoa kepadaku, pasti ku kabulkan. Hadirkan badan kita, diri kita, seperti Bapak Ibu pernah di Baitullah. Hadirkan ayah kita, istri, ibu, anak-anak, saudara, dan teman-teman mitra yang selama ini membersamai kita berjuang, bersama-sama ada di depan Baitullah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik,
labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wa nikmata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa nikmata lak wal mulka la syarika lak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma il haqqa haqqa warzuqna tibaa wal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rasulullah, ya Allah, Engkau yang maha pengampun lagi maha penyayang, Engkau yang maha kaya ya Allah. Maafkan kesalahan dan dosa hamba-Mu ini ya Allah. Maafkan kesalahan dan dosa ibu dan bapak kami. Maafkan kesalahan dosa kakek nenek kami dan nenek moyang kami ya Allah. Maafkan kesalahan dan dosa mitra-mitra kami, leader-leader kami yang sampai hari ini belum bersungguh-sungguh. Maafkan mereka ya Allah. Kami berjanji ya Allah, kami berjanji mulai hari ini akan sungguh-sungguh dengan kecerdasan yang Engkau berikan. Kami akan berjanji dengan sungguh-sungguh ketika Engkau berikan kesehatan pada kami. Akan berjanji menjadi pedagang yang jujur amanah. Yang saling tolong menolong, saling memuliakan, saling membahagiakan siapapun tanpa harap ya Allah. Ya Allah, takdirkan akhir tahun ini kami bisa umrah bersama ibu dan bapak kami, bersama keluarga besar kami. Takdirkan tahun depan ya Allah, kami bisa haji, bisa menghajikan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, karuniakan PT Arminar Berdana semakin jaya, PT Arminar Delhi semakin dahsyat ya Allah, dan leader-leader yang istiqomah, yang niatnya sungguh-sungguh ingin menjadi miliarder, yang keyakinan sudah tinggi, yang selalu ulet dan duplikasi. Takdirkan mereka menjadi peraih reward 1 miliar yang pertama ya Allah, sehingga dengan uang yang begitu besar semuanya bisa membahagiakan keluarganya, bisa menolong orang-orang lemah, bisa mengangkat orang-orang duafa ya Allah, bisa membantu anak yatim piatu, bisa membantu para ibu-ibu yang sudah kehilangan suaminya ya Allah. Ya Allah, takdirkan orang yang berpendidikan rendah bisa menjalankan usaha ini dan bisa jadi jutawan bahkan miliarder ya Allah. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Maafkan kami ya Allah. Terima kasih, bersihkan hati kami, luruskan pikiran kami, sikap yang terbaik. Dan akhirnya kami suatu saat nanti ketika meninggal dunia kusul khotimah, dan Engkau masukkan dalam surgamu bersama para nabi dan rasul ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratin hasanah wa qina adzabannar. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Terima kasih atas semuanya. Sampai jumpa di puncak kerjaan Indonesia bersama Armenia Daily. Mohon maaf lahir batin, Bu Cici, Bu Ana, Pak Beni, Pak Anto, Bu Ingrid, dan semua yang membersami TV 13 ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah. Masya Allah, Allahu Akbar, ya Allah, luar biasa dahsyat, Bu Cici. Masya Allah, Bapak, terima kasih atas ilmu yang luar biasa malam ini, Bunda Ingkris, Masya Allah. Terima kasih telah berkenan membersamai kami, Pak Beni, Pak Anto. Semoga malam ini adalah malam yang luar biasa, dengan ilmu nyut, pentingnya ilmu nyut seperti denyutan nadi di dalam tubuh kita untuk menuju proses sebuah kesuksesan. Gitu, Bu Cici. Subhanallah Bu Ana, malam ini malam yang sangat berbahagia untuk saya dan teman-teman semua karena ilmu nyut ini sangat dahsyat. Terima kasih atas kebersamaannya malam ini. Di penghujung acara kita akan ketemu kembali esok hari di waktu dan di malam yang sama untuk mendapatkan ilmu yang lebih dahsyat lagi. Yakini Bapak Ibu semua, Bapak Ibu juga mendapatkan kesempatan, mempunyai kesempatan yang sama seperti kami untuk bisa menjadi miliarder. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Labbaik Allah, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pencian Baitullah, harilah mereka perdana. Subhanallah,
Alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk